Pagi itu udara masih lembab, sisa hujan semalam membuat jalanan di gang kecil itu beraroma tanah basah. Lina menarik napas dalam-dalam, menatap deretan rumah tua di kanan kiri. Ia baru saja pindah ke kontrakan kecil di ujung jalan, tempat yang katanya murah, tenang, dan dekat halte. Tapi bagi Lina, yang paling penting, sunyi. Ia menenteng tas kerja, berjalan pelan sambil memerhatikan sekitar. Rumah-rumah di sini tampak seperti sisa masa lalu. Cat mengelupas, pagar berkarat, jendela tertutup tirai kusam. Sesekali terdengar suara ayam dari halaman belakang, atau pintu tua berderit pelan. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang membuatnya berhenti. Di ujung jalan, tepat di bawah pohon Kamboja yang meranggas, berdiri seorang anak kecil. Usianya kira-kira 7 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, tapi senyumnya lebar dan polos. Ia mengenakan kaos kuning pudar dan celana pendek biru. Di tangannya, ada mobil-mobilan kecil dari kaleng. Saat Lina lewat, anak itu melambai pelan. "Halo, Kak," suaranya lembut, hampir tenggelam oleh suara angin. Lina refleks tersenyum. "Hai," jawabnya sambil mengangguk, lalu melanjutkan langkah. Entah kenapa, senyum anak itu terasa hangat, tapi juga aneh. Ia berdiri terlalu diam. Tatapannya terlalu tenang untuk anak kecil. Hari-hari berikutnya pun sama. Setiap pagi, setiap sore, saat Lina berjalan menuju halte atau pulang kerja, anak itu selalu di sana. Berdiri di tempat yang sama, di bawah pohon Kamboja itu, tersenyum dan melambai. Awalnya Lina menganggapnya hal biasa. Mungkin anak tetangga yang senang berkenalan. Tapi setelah seminggu, ia mulai merasa ganjil. Anak itu selalu sendiri. Tak pernah ada orang lain di sekitar rumah ujung itu. Tak pernah ada suara tawa, tak ada yang memanggil namanya. Dan yang lebih aneh lagi, bajunya tak pernah berubah. Kaos kuning, celana biru, mobil-mobilan kaleng. Setiap hari. Suatu pagi, Lina sengaja memperlambat langkah, ingin menyapa duluan. "Halo, Dek, rumahmu di mana?" tanyanya sambil tersenyum. Anak itu hanya diam. Bibirnya bergerak seperti hendak menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu, ia hanya melambaikan tangan lagi, seperti sebelumnya. Lina tertawa kecil, agak kikuk, lalu melanjutkan jalan. Tapi saat menoleh sekali lagi, anak itu sudah tak ada. Padahal ia baru beberapa langkah saja dari tempat tadi. Sore harinya, saat pulang, anak itu kembali berdiri di sana. Masih dengan senyum yang sama, seolah tak pernah pergi. Lina mulai merasa ada yang tidak biasa. Namun rasa ingin tahunya belum cukup kuat untuk menakuti dirinya sendiri. Belum. Ia hanya berpikir, mungkin anak itu kesepian. Mungkin butuh teman bicara. Tapi malam itu, ketika ia hendak tidur, bayangan wajah anak itu muncul di pikirannya. Senyum yang terlalu tenang. Tatapan yang terlalu lama. Dan entah kenapa, sebelum memejamkan mata, Lina merasa seperti ada seseorang yang berdiri di luar jendela, menatap ke arahnya. Namun ia tak berani membuka mata. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, coba tulis di kolom komentar, menurutmu siapa sebenarnya anak kecil itu? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutannya. Tapi hati-hati ya, kadang, yang kamu dengar malam ini, bisa ikut memanggilmu balik. Hari-hari berjalan cepat. Lina mulai hafal ritme gang itu, suara langkah di jalan berbatu, deru motor jauh, dan sapaan kecil dari anak laki-laki di ujung jalan. Selalu sama. Setiap pagi, setiap sore. Anak itu tak pernah absen. Selalu berdiri di bawah pohon Kamboja tua itu. Selalu melambai, selalu tersenyum. Awalnya Lina merasa itu hal manis. Semacam rutinitas kecil yang membuat hari-harinya tak terlalu sepi. Tapi lama-lama, ia sadar sesuatu yang mengganggu. Baju anak itu tidak pernah berganti. Masih baju kuning pudar dan celana biru yang sama. Rambutnya tetap acak-acakan, panjang sedikit di dahi. Dan kulitnya, seolah semakin pucat dari hari ke hari. Suatu pagi, Lina memutuskan mendekat. Ia ingin tahu di mana rumahnya, mungkin bisa mengantarkan makanan kecil. Tapi ketika ia melangkah ke arah anak itu, langkahnya tiba-tiba berhenti.
Anak itu hanya berdiri mematung. Senyum di wajahnya perlahan hilang. Ia menunduk sedikit, seperti ketakutan. Dan tanpa suara, bibirnya bergerak, membentuk kata, "Jangan." Hembusan angin dingin menerpa wajah Lina. Ia mundur satu langkah, lalu anak itu kembali tersenyum. Tersenyum lebar. Terlalu lebar. Lina buru-buru berbalik, berjalan cepat menuju halte. Hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Tapi begitu sampai di ujung jalan, ia mendengar suara kecil dari belakang. "Dadah, Kak." Ia menoleh. Anak itu masih melambai. Namun, di antara kabut pagi, matanya terlihat hitam sepenuhnya. Lina hampir tak tidur malam itu. Ia menatap langit-langit kamar sambil terus mengulang pikiran yang sama. Siapa anak itu? Kenapa selalu di sana? Keesokan paginya, Lina memberanikan diri bertanya pada seorang tetangga yang sering menyapu halaman, wanita tua berambut perak bernama Bu Sari. "Bu," tanya Lina pelan, "anak kecil yang sering di ujung jalan itu, rumahnya di mana, ya?" Bu Sari langsung berhenti menyapu. Wajahnya menegang. Tangannya bergetar halus saat memegang gagang sapu. "Kamu sering lihat dia?" Suaranya bergetar. "Iya, Bu. Tiap pagi dia nyapa saya. Rambutnya agak gondrong, bajunya kuning." "Jangan diladeni, Nak," potong Bu Sari cepat, matanya menatap tajam. "Kalau dia nyapa lagi, pura-pura nggak lihat. Jangan senyum balik. Jangan ngomong apa-apa." Lina terdiam, bingung. Maksud ibu apa? Kenapa? Bu Sari menatap jalan yang mulai diselimuti kabut. "Nanti kamu tahu sendiri," katanya pelan, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Lina berdiri di sana, memandangi pintu tertutup itu. Ada rasa aneh di dadanya, campuran penasaran dan takut. Dan malamnya, rasa itu berubah jadi mimpi buruk. Dalam tidurnya, Lina melihat dirinya berjalan di jalan kecil itu sendirian. Kabut tebal menutup pandangan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar tawa anak kecil. Suara itu makin dekat, makin jelas. Sampai akhirnya, seseorang berbisik tepat di telinganya. "Kenapa nggak nyapa aku lagi, Kak Lina?" Lina terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin menetes di pelipis. Dan di luar jendela, tirai kamar bergoyang pelan, meski tak ada angin sama sekali. Malam itu, hujan turun lagi. Rintiknya halus, tapi cukup membuat atap seng di kontrakan Lina berdentum pelan, seperti irama detak jantung. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi lampu kamar yang berayun karena angin. Entah kenapa, pikirannya tak bisa tenang. Wajah anak kecil itu terus muncul. Senyumnya, matanya, suara kecilnya yang memanggil dari kejauhan. Ia mencoba membaca pesan di ponsel, mendengarkan musik, apapun untuk mengalihkan pikiran. Tapi di tengah malam yang sunyi, ia mulai mendengar sesuatu. Ketukan. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Suaranya datang dari arah jendela. Awalnya ia mengira ranting pohon terbawa angin. Tapi ketukan itu teratur. Terlalu teratur. Dengan ragu, Lina bangkit dan menyingkap tirai. Dari balik kaca yang berkabut, ia melihat bayangan kecil berdiri di luar pagar. Anak laki-laki itu masih memakai baju kuning pudar, rambutnya menempel basah di dahi. Ia berdiri diam, lalu mengangkat tangannya perlahan, melambai seperti biasa. Namun kali ini, wajahnya datar, tanpa senyum. Dan di matanya, ada sesuatu yang kosong. Lina tertegun. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu lenyap begitu saja. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman yang basah dan pohon Kamboja bergoyang. Ia menutup tirai rapat-rapat, berusaha menenangkan diri. Tapi sepanjang malam, suara ketukan itu kadang muncul lagi. Selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Menjelang subuh, Lina akhirnya tertidur. Namun pagi harinya, saat membuka jendela, napasnya tercekat. Di kaca jendela bagian luar, ada bekas telapak tangan kecil, samar tapi jelas. Berjejer, seperti ada seseorang yang menempelkan tangan dari luar, lalu menyeretnya perlahan ke bawah. Lina menggigil. Ia menatap sekitar rumah,
tapi tak ada siapapun. Saat ia keluar menuju halte, pandangannya terpaku pada ujung jalan. Anak itu ada di sana lagi, berdiri di tempat yang sama, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lina menatapnya lama. Tapi kali ini ia tak berani membalas sapaan. Ia hanya lewat cepat, berpura-pura tak melihat. Namun dari ekor matanya, ia tahu, anak itu masih melambai. Dan entah kenapa, Lina merasa langkah kecil itu mengikuti setiap gerak kakinya. Sepanjang hari, Lina gelisah. Ia bahkan mulai merasa seperti ada yang berjalan di belakangnya di tempat kerja. Suara langkah kecil, cepat, tapi berhenti setiap kali ia menoleh. Malamnya, ia mencoba berdoa sebelum tidur. Tapi di tengah keheningan, dari arah dapur, terdengar suara kecil mobil-mobilan yang digeser di lantai. Pelan. Berhenti. Lalu digeser lagi. Lina tak berani keluar kamar. Ia hanya menutup mata, menahan napas, sampai suara itu perlahan menghilang. Ketika pagi tiba, ia memberanikan diri memeriksa dapur. Lantainya kosong. Tapi di pojok, tepat di bawah jendela, ada mobil-mobilan kecil dari kaleng, basah dan berdebu. Ia tak punya mainan seperti itu. Dan saat mengangkatnya, dari bawah mainan itu, menetes air kecil berwarna merah kecoklatan. Lina menjatuhkannya. Mainan itu berputar pelan, lalu berhenti menghadap ke arah jendela. Seolah seseorang di luar sedang menunggu. Pagi itu langit tampak kelabu. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan hampir seluruh ujung jalan. Lina berjalan cepat keluar rumah, menenteng tas tanpa sarapan. Wajahnya pucat, semalaman ia tak bisa tidur. Begitu melewati rumah Busari, ia berhenti. Wanita tua itu sedang duduk di teras, menatap kosong ke arah kabut. Di tangannya, secangkir teh yang sudah dingin. "Bu," suara Lina pelan. Busari menoleh, agak terkejut. "Kamu belum berangkat, Nak?" Lina mengangguk gugup. "Saya mau tanya, Bu, tentang anak kecil itu." Wajah Busari berubah. Senyum kecilnya lenyap, berganti dengan ekspresi cemas. "Anak di ujung jalan?" tanyanya perlahan. Lina mengangguk lagi. "Iya, yang suka nyapa saya tiap pagi." "Namanya siapa, Bu?" Saya jadi penasaran. Hening. Angin berembus, menggoyang daun Kamboja yang berguguran di jalan. Busari menatap jauh ke depan, seolah mencari sesuatu dalam kabut. "Namanya Arga." Suaranya lirih, nyaris bergetar. Dulu dia tinggal di rumah terakhir, yang catnya sudah mengelupas itu. Tapi sekarang rumahnya kosong. "Arga?" ulang Lina pelan. "Berarti dia masih di sini, Bu? Saya nggak pernah lihat keluarganya." Busari menghela napas panjang. 5 tahun lalu, Arga meninggal, Nak. Dunia di sekitar Lina seolah berhenti sesaat. "Meninggal?" "Iya. Dia ditabrak mobil di jalan depan gang ini. Tepat di tempat kamu sering lihat dia berdiri." Lina menatap ke arah jalan ujung itu. Jantungnya berdetak keras. Busari melanjutkan, suaranya makin pelan. "Sejak itu, orang-orang sering bilang mereka masih lihat Arga. Kadang pagi, kadang sore. Selalu dengan baju yang sama, kuning dan biru. Selalu berdiri di bawah pohon Kamboja itu." Lina merinding. "Kenapa dia masih di situ, Bu?" Busari menatapnya lama. "Entah. Mungkin dia menunggu ibunya. Atau mungkin..." Ia berhenti sebentar, menunggu seseorang yang mau diajak main lagi. Lina menelan ludah, tubuhnya menegang. "Tapi, kenapa ibu bilang jangan diladeni?" Busari menatap mata Lina langsung. Karena setiap orang yang membalas sapaannya, selalu dibikin dekat. Arga senang kalau disapa. Tapi kalau dia sudah senang sama seseorang. Suara Busari menurun, nyaris berbisik. "Dia akan ikut pulang." Lina mematung. "Ikut pulang? Maksudnya?" Beberapa orang dulu pernah ngalamin. Mereka lihat Arga, senyum balik, lalu mulai diganggu. Ada yang dengar suara ketukan malam-malam. Ada yang lihat bayangan kecil di kamar. Sampai akhirnya mereka pindah. Tapi katanya, Arga suka ngikutin.
Kadang muncul lagi di tempat baru. Kabut semakin pekat. Jalan mulai tertutup putih. Lina merinding, tapi ia mencoba tertawa gugup. Ibu cuma bercanda, ya? Bu Sari tak menjawab. Ia hanya memegang tangan Lina. Dingin. Kalau besok kamu lewat lagi dan dia nyapa, jangan lihat, nak. Jalan terus. Jangan pernah balas. Lina menatap mata wanita tua itu. Ada ketakutan nyata di sana. Dan entah kenapa, di belakang suara Bu Sari yang bergetar, Lina mendengar sesuatu, suara kecil dari ujung jalan, samar tapi jelas. Kak Lina. Lina menoleh cepat. Tapi hanya ada kabut. Tak ada siapapun. Hanya sebuah mobil-mobilan kaleng, berguling pelan ke arah kakinya. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Seolah seluruh gang tenggelam dalam asap putih yang dingin dan berat. Lina berdiri di depan pintu kontrakannya, menatap jalan yang mulai samar. Di tangannya, ada koper kecil, ia sudah memutuskan untuk pindah hari ini. Semalam, suara ketukan di jendela makin sering terdengar. 3 kali. Lalu berhenti. Lalu muncul lagi. Dan entah kenapa, di antara suara itu, Lina sempat mendengar tawa kecil dari luar kamar. Tawa yang sama dengan anak kecil yang selalu menyapanya setiap pagi. Ia tak bisa lagi bertahan. Sebelum benar-benar pergi, Lina ingin melewati jalan itu untuk terakhir kalinya. Sekadar memastikan, mungkin, semuanya hanya hayalan. Mungkin, pikirnya, kalau ia berhenti mempercayainya, sosok itu akan lenyap. Langkahnya pelan. Setiap langkah terdengar jelas di antara kabut yang sunyi. Pohon Kamboja di ujung jalan berdiri kaku seperti bayangan hitam besar. Dan di bawahnya, seperti biasa, ada sosok kecil berdiri. Anak itu, Arga. Ia tidak melambai kali ini. Hanya menatap Lina dengan mata besar, kosong, dan wajah datar. Tubuhnya tampak lebih pucat, hampir transparan. Lina berhenti. Napasnya memburu. Arga, panggilnya pelan, meski ia tahu tak seharusnya bicara. Anak itu menunduk sedikit. Suaranya lirih, tapi jelas menembus kabut. Kak Lina, gak mau main lagi, ya? Lina menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi tak ada suara keluar. Anak itu tersenyum. Senyum yang berbeda dari biasanya. Tidak manis, tapi kosong. Padahal Arga masih mau main. Katanya lagi, langkah kecilnya maju 1 langkah. Lina mundur. Jangan ikut aku. Suara Lina gemetar. Kamu harus pulang. Anak itu tertawa pelan. Tapi Arga nggak punya rumah lagi. Dari tanah di bawah pohon, muncul genangan air kecil, dan di dalamnya, ada pantulan tubuh kecil yang tidak sama. Pantulan itu memperlihatkan Arga dengan wajah penuh luka dan darah di pelipis. Bajunya robek, tangannya kaku di satu sisi. Lina membekap mulutnya, melangkah mundur. Tapi semakin ia mundur, semakin dekat anak itu berjalan ke arahnya. Setiap langkah kecil meninggalkan bekas lumpur merah di tanah. Kak Lina mau pergi, ya? Jangan pergi. Lina berbalik dan berlari. Koper jatuh di tengah jalan, isinya berserakan. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin keluar dari jalan itu, secepat mungkin. Begitu sampai di ujung gang, ia menoleh sekilas. Arga masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini, ia melambaikan tangan lagi. Seperti dulu, tapi dengan wajah sedih. Dadah, Kak Lina. Lina berlari tanpa menoleh lagi. Sampai ia naik ke angkot dan jalan itu menghilang di balik kabut. Namun di kaca belakang angkot, samar-samar, ada bayangan kecil yang masih melambaikan tangan. Dan ketika angkot melaju lebih jauh, Lina melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di bawah pohon Kamboja, ada papan kayu kecil berdiri di tanah. Sebuah nisan kecil, dengan tulisan yang hampir pudar. Arga, 2015. Sudah 3 hari Lina pindah ke tempat baru. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari gang berkabut itu. Rumahnya lebih terang, lebih ramai, dan di pagi hari ia bisa mendengar suara ayam dan motor lewat. Ia pikir, akhirnya semuanya selesai. Tidak ada ketukan di jendela. Tidak ada suara tawa kecil di malam hari.
Tidak ada anak kecil yang berdiri di bawah pohon Kamboja. Tapi sejak malam pertama, ada sesuatu yang terasa janggal. Tirai kamarnya kadang bergoyang meski jendela tertutup rapat. Dan setiap pagi, ia menemukan bekas telapak tangan kecil berdebu di sisi kaca, seperti ada anak yang berdiri di luar dan menatap masuk semalaman. Lina mencoba mengabaikannya. Ia berpikir itu hanya kebiasaan lama yang masih menempel di pikirannya. Sampai suatu pagi, ketika ia membuka pintu depan untuk menghirup udara segar, napasnya langsung terhenti. Di seberang jalan, berdiri seorang anak kecil. Baju kuning pudar, celana biru. Rambutnya agak panjang, menutupi sebagian wajah. Anak itu tersenyum dan melambaikan tangan. Lina terpaku di tempat. Tidak mungkin. Ia menutup pintu cepat-cepat, punggungnya bersandar di dinding, matanya terpejam rapat. Bukan dia, bukan, gumamnya pelan. Tapi tiba-tiba, dari arah kamar belakang, terdengar suara benda jatuh. Sebuah mobil-mobilan kaleng menggelinding keluar dari bawah pintu. Berhenti tepat di depan kakinya. Lina gemetar. Ia mundur pelan. Dan saat itu, dari dalam kamar, terdengar suara kecil, suara yang sama, yang dulu memanggil dari balik kabut. Kak. Suara itu pelan, dekat, terlalu dekat. Kak Lina, udah waktunya jalan ke halte, kan? Lina menatap pintu kamar yang perlahan terbuka sendiri. Dari celah sempit itu, terlihat bayangan kecil berdiri diam. Hanya siluet tubuh mungil, dengan tangan kecil menggenggam sesuatu. Cahaya pagi menembus masuk, membuat bayangan itu semakin jelas. Dan di lantai, di bawah sinar matahari, tampak jejak kaki basah, kecil, menuju arah Lina berdiri. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Suara napasnya kini terdengar jelas. Dan ketika Lina menatap lurus ke arah bayangan itu, ia melihat wajah yang tak asing. Pucat, tersenyum, dan penuh luka lama. Arga. Ia melangkah keluar dari kegelapan kamar, masih dengan mobil-mobilan kaleng di tangan. Senyumnya lebar, suaranya pelan tapi jelas. Sekarang Arga udah nemu rumah baru. Lina mundur, matanya melebar. Bayangan anak itu terus mendekat, lalu berhenti tepat di depan wajahnya. Udara di sekitar mendadak membeku. Arga menatapnya lama, lalu berbisik. Kak Lina jangan pindah lagi, ya. Lampu kamar berkedip. Dan di luar rumah, suara ketukan 3 kali terdengar pelan dari jendela. Tok, tok, tok. Lalu semuanya gelap. Hanya tawa kecil yang tertinggal, menggema pelan, seperti gema dari tempat yang jauh. Kadang, beberapa pertemuan tidak dimulai, dan tidak pernah benar-benar berakhir. Karena sebagian dari mereka, hanya ingin ditemani.